bersama saya Chandra Cabut masih membahas seputar Monster Legends Indonesia. Hari ini kita akan mereview monster era multiverse yang namanya adalah Rokasandra. Bentuknya itu seperti robot tapi mirip-mirip cewek ya. Kalian bisa lihat ini untuk evolusinya level 4. Nah, mirip cewek ya. Kalau dari bentukannya mirip cewek. Kenapa Bang kok bisa mirip cewek? Masa kalian nggak fokus Bang? Coba lah itu, perhatiin. Perhatiin. Ada apanya ini? Itu, yang di tengahnya itu. Ya, jadi tahulah ya, dia seperti Ultraman atau gimana itu topengnya. Ini yang dia menggambarkan sebagai cewek ya. Ini apa ini? Itu namanya Latu ya. Skillnya kurang lebihnya yang tak pakai seperti ini. Dia ini entah tipe apa, kita bisa lihat nanti. Nah, dia adalah spesialis attacker, ternyata cewek attacker ya. Attacker berelemen kegelapan dan juga elemen tanah. Nah, terus dia juga bisa memberikan efek ekstra giliran. Jadi dia attacker yang memanfaatkan ekstra giliran. Dia mendapatkan giliran terus sampai stamina-nya habis, mungkin kayak gitu. Oh bukan, nggak terus. Coba 3 kali giliran, habis itu sudah 3 kali giliran ya. Dia adalah attacker yang mendapatkan ekstra giliran. Pokoknya spesialisnya itu. Hanya saja dia akan lemah terhadap elemen apa ini? Elemen cahaya ya, elemen light. Jadi kalau pakai Rokasandra, musuhnya punya attacker yang berelemen light, tidak saya sarankan menggunakan Rokasandra karena nanti Rokasandranya akan lemah ya. Akan lebih lemah dari musuhnya. Karena memang kelemahan dia adalah itu ya. Nah, untuk kalau kalian melihat video saya ini di tahun 2025, era multiverse memang masih terbilang terbaru. Hanya saja sebentar lagi akan tergantikan karena memang sebentar lagi akan ada era baru ya. Nah, era multiverse ini masih boleh kalau memang dipakai sementara, atau mungkin dipakai push trophy, ataupun mungkin pakai Cavern of Assassin setiap hari nyari cal, itu boleh juga ya. Kita langsung bahas untuk trade-nya. Yang pertama dia punya Hardened. Hardened Bang. Hardened memiliki peluang 20% atau berapa ini? 20% ya, 20%. Jadi kalau si Rokasandra ini dipukul oleh musuh, keterangannya miss atau meleset, nggak ada kerusakan yang masuk, nggak ada efek tortur, nggak ada efek kontrol, nggak ada efek debuff, nggak ada yang masuk sama sekali, meleset. Jadi kalian lagi beruntung, 20%-nya lagi menyala ya. Itu adalah fungsi dari trade Hardened. Terus setelah itu dia kalau level 110, Hardened-nya berevolusi naik menjadi namanya Taug, dimana Taug ini peluangnya lebih besar 15%, totalnya 35% ya. Sama, fungsinya sama. Hanya saja dia kalau level 130 naik lagi, namanya adalah Bulwark ya, 50%. Kalian tahu trade seperti ini, Bulwark dan juga Super Demons itu sama-sama punya peluang 50%. Jadi kalau dikombo dengan skill-skill yang bisa memberikan efek penurun akurasi, itu sangat-sangat worth it ya. Sangat-sangat bikin kesal musuh. Itu sebentar lagi ya bisa meta juga ya. Bisa meta juga monster seperti ini. Ya, jadi kalau mau kalian combo si Rokasandra ini, disarankan pakai yang punya trade seperti ini juga dan bisa memberikan efek penurun akurasi, contohnya seperti Blind, Minor Blind, ataupun Daze, Sunburn, Sunstorm, ataupun Hellfire. Itu adalah penurunan akurasi 15% sampai ke 50% ya. Jadi nanti kalau totalnya 50% dari skill, 50% dari Bulwark, itu musuhnya sudah nggak punya presisi sama sekali. Kalau musuhnya nggak punya trade double precision ya. Nah itu jadi ini trade-nya adalah berfungsi sebagai musuhnya itu kalau mukul dia biar meleset terus, bikin jengkel sekali ya, cuma ngabisin stamina musuh saja. Nah itu adalah trade-nya ya. Kurang lebihnya nanti bisa dikombo dengan trade yang sama dan juga bisa memberikan efek-efek skill yang tadi tak sebutin ya. Itu bagus. Itu bikin sekali jengkel ke musuh. Skill pertama, kedua, dan ketiga kita bahas untuk efek-efeknya di Demons ya. Sekalian diuji coba, ini kayaknya bagus kalau menurut saya. Karena kerusakannya ada yang besar sekali, kalian bisa lihat very ya, V itu lumayan. Langsung saja ke special skill. Special skill namanya Mitochondrial EV. Kok Mito? Kayak HP aja ya. Ini dia menghilangkan semua efek positif yang dimiliki oleh semua musuh. Contoh musuhnya punya kebal dari apapun, evasion, kebal dari kerusakan, space time, punya double damage, triple damage, damage proteksi, double stamina pool,
banyak ya, pokoknya yang punya efek positif atau punya hater itu termasuk efek positif juga, itu dihilangkan semuanya sama dia. Semuanya musuh yang punya efek positif dibersihin, nggak boleh punya efek positif. Setelah itu dia menonaktifkan atau mematikan trait-nya musuh selama 3 giliran. Jadi setiap monster itu punya trait seperti ini ya. Nah ini semua musuh akan dimatikan selama 3 giliran. Jadi ini berfungsi sebagai musuh biar tidak punya tameng sama sekali, nggak punya perlindungan sama sekali. Contoh, ini evolving trait ini kan berfungsi sebagai pelindung ya, pelindung sebenarnya ini. Nah, semua musuh akan dimatikan selama 3 giliran. Dan pelindung dari efek positif ya itu juga dihilangkan. Jadi semua monster musuh nggak punya pelindung sama sekali. Di waktu itu dia juga memberikan efek kontrol yaitu Mega Stun ya. Jadi ini kombinasi yang sangat bagus sekali menurut saya untuk skillnya, spesial skill ya. Dia bisa menghilangkan efek positif, bisa menghilangkan trait ya, traitnya dimatikan selama 3 giliran. Setelah itu musuhnya diberikan efek kontrol berupa Mega Stun, di mana Mega Stun ini semua monster musuh nanti akan tidak ambil giliran selama 2 kali giliran. Jadi di waktu itu kalian bisa mukulin musuhnya dengan semena-mena dan membalikkan keadaan. Ini bagus sekali menurut saya untuk spesial skill, jos sekali ya. Dan dia juga memberikan kerusakan, jangan lupa ya. Kerusakannya juga besar, namanya Heavy. Heavy itu urutan ketiga ya, sedang. Dia memberikan urutan kerusakan ketiga sedang berelemen tanah untuk kerusakannya, untuk semua musuh juga. Jadi dia memberikan kerusakan juga, memberikan efek kontrol juga, menghilangkan pelindung semua musuh juga. Ini the best menurut saya. Untuk spesial skillnya bagus sekali ya. Jadi ini sangat-sangat bagus, spesial skillnya jempol kalau menurut saya, bagus sekali. Kita langsung ke reliknya ya. Seperti biasa yang paling tak sarankan untuk monster rarity M ya, sering sekali saya sarankan itu yang reliknya obsidian saja ya, obsidian yang bisa di craft, jadi semua pemain Monster Legend bisa punya. Contohnya apa bang untuk Rho Cassandra ini yang paling bagus? Yang pertama namanya adalah Torvak Emas ya, ini Torvak Emas. Nah ini Torvak Emas. Jika salah satu staminanya rekan timnya siapa ini, Rho Cassandra, ada yang di bawah 50%, dia langsung ngisi sebesar 54. Ini untuk level 1. Bisa dipakai 2 kali ya. Nah, gitu. Terus ini pasif yang kedua, dia memberikan kerusakan ya. Kalau siapa ini namanya? Si Rho Cassandra memberikan kerusakan ke semua musuh. Setelah itu semua musuhnya darahnya di atas 50%, maka semua musuhnya akan diberikan efek curse, yaitu tortur ya. Pokoknya untuk ini untuk apa namanya relik dua-duanya ini tak fokuskan untuk penambahan tortur ya. Yang pertama tadi namanya adalah Torvak Emas, yang kedua adalah Elvira Swords. Ini dimana dua-duanya ini cara mengaktifkannya sama. Pokoknya dia memberikan kerusakan ke musuh. Kalau musuhnya darahnya di atas 50%, maka semua musuhnya akan diberikan efek tortur berupa curse dan repetanse, karena memang dua relik ya, Elvira Swords dan juga Torvak Emas ya. Itu dua relik, efeknya juga beda-beda, memberikan efek curse dan juga efek apa ya tadi, repetanse. Kalian bisa lihat untuk skillnya ini, dia punya 2 biji pemberian tortur ya, bleeding dan juga quicksand, nanti bisa digumbu dengan reliknya, jadi bisa memberikan efek tortur lebih. Itu yang lebih bagus menurut saya, Rho Cassandra ya. Ya, itu Torvak Emas dan juga Elvira Swords ya. Dia spesialis pemberi stamina dan juga pemberi tortur tambahannya. Untuk apa ini namanya, runnya, kalau mau kalian pakai di push trophy ataupun Cavern of Assassin, paling tak sarankan, yang sangat tak sarankan menggunakan satu penambahan kecepatan seperti ini ya. Mungkin levelnya bisa 789 saja, 789. Nah itu kuning 1 kecepatan, yang merahnya 2, 789 juga ya. Itu yang paling bagus menurut saya si Rho Cassandra. Nah itu kalau mau kalian mutate ya, kemungkinan mau dipakai jangka panjang mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kalau mau dipakai di jangka panjang mungkin bisa dimutate dengan penambahan darah ya. Tadi kan 1 kuning seperti ini. Oh jangan tinggi-tinggi. Oh level 789 saya punya 8. Nah ini ya, 1 biji kan kuning, dimutate dengan penambahan darah. Nanti yang 2 biji warna merah dimutate dengan penambahan darah juga yang sebelah sini. Biar apa bang? Itu biar darahnya semakin tebal. Kenapa dia butuh ketebalan darah? Karena dia memang attacker.
darahnya tipis. Kalau dipukul oleh attackernya musuh, dia biar nggak langsung mati ya. Kalian tahu sendiri, attacker itu sangat-sangat berguna kalau di gamenya ya. Kalau memang supportnya masih ada, tankernya masih ada, attackernya udah nggak ada, ya nggak ada yang bisa ngekill ya, nggak ada yang bisa mukulin musuh, itu bikin repot juga. Jadi sebisa mungkin dia jangan sampai mati. Kita coba siapa namanya itu, siapa tadi namanya, Roxandra ya, sandingin sama Trizat sama Rokalila aja, paling jos itu ya. Skill pertama, dia memberikan urutan kerusakan kedua moderate ya, di atasnya kecil, di bawahnya sedang, berelemen kegelapan untuk satu musuh saja. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Jadi ekstra giliran karena memang dia spesialisnya adalah monster attacker yang bisa mendapatkan ekstra giliran. Jadi dia pakai giliran kayak gitu ya. Jadi kalau monster musuhnya punya trait seperti antisipasi, tidak saya sarankan menggunakan Rokassandra, ataupun Rokassandra terkena efek tortur berupa shock, karena torture shock itu memblokir semua skill yang bisa mendapatkan ekstra giliran. Kalau trait antisipasi itu merebut semua ekstra giliran ya. Jadi seperti itu. Itu counternya skill ekstra giliran ya. Skill pertama ini langsung saja stamina 42, koldonya 2. Nanti setelah pakai skill 1 dia bisa menggunakan skill lagi ya. Coba lihat, des. Nah kan bisa pakai skill lagi karena memang mendapatkan ekstra giliran ya. Itu. Nah, untuk skill keempatnya ini juga sama dengan skill ke-1, hanya saja beda elemen saja, dan staminanya lebih irit. Staminanya 36, koldonya 1 ya. Dia memberikan kerusakan kecil sekali, urutan pertama ya, allow, berelemen tanah untuk satu musuh. Setelah itu mendapatkan ekstra giliran. Nah gitu ya. Jadi memang gimana ya, kombonya itu sebenarnya adalah ini dulu 4 1 sat 4 lagi 4 1 4, habis itu baru ke skill kedua atau skill ketiga ya, terserah kalian. Yang paling tak sarankan adalah 4 1 4 3 ya, itu adalah kombonya ya. Skill kedua dia memberikan kerusakan very heavy, itu sedang mendekati ke besar ya, urutan 3,5, itu bagus juga, berelemen kegelapan untuk satu musuh. Setelah itu satu musuhnya akan diberikan efek bleeding, dan jangan lupa ini staminanya irit sekali, dan juga pasifnya cuma koldonya cuma 1 ya. Bleeding juga punya pasif. Bleeding memberikan kerusakan 10%, berelemen fisikal untuk satu musuh. Setelah itu monster yang terkena bleeding akan menurunkan kerusakan sebesar 20%. Jadi semisal ini monster yang tengah ini tak kasih bleeding dan masih hidup, dia akan terkena kerusakan 10%, berelemen fisikal setiap giliran selama 3 giliran ya. Dan jika dia memberikan kerusakan ke rekan tim kita, dia itu kerusakannya dikurangi 20%. Contoh, ini musuhnya terkena bleeding dan masih hidup, dia memberikan kerusakan ke rekan tim kita atau ke Rokassandra. Jadi kerusakannya itu semisal dia memberikan kerusakan 100M, maka cuma masuk 80M, yang 20M hilang, 20% hilang ya. Itu adalah pasif dari bleeding. Skill ketiga, dia memberikan urutan kerusakan kedua moderate ya, untuk semua musuh ya. Jadi untuk skillnya yang untuk semua musuh ini hanya ini saja, skill ketiga. Untuk semua musuh berelemen tanah. Setelah itu semua musuhnya akan diberikan efek quick sense, di mana quick sense itu memberikan kerusakan 10% berelemen tanah ya. Nah ini bisa dilihat, oh sorry, bukan 10% tapi 15. Dia memberikan kerusakan 15% berelemen tanah setiap giliran selama 4 giliran. Kalau musuhnya lemah terhadap elemen tanah seperti elemen petir, maka kerusakannya ini menjadi naik sekitar 37,5 setiap giliran selama 4 giliran ya. Itu bagus sekali. Untuk efeknya kurang lebihnya seperti ini ya. Nah, semuanya sudah kita bahas. Untuk si Rokassandra kurang lebihnya ini masih bagus sekali, masih goods. Kalau mau kalian pakai di Cavern ini masih boleh-boleh saja ya. Saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih sekali yang sudah like dan komen dan share video ini ya. Assalamualaikum. Monster Legends Indonesia.